questions in my head echo through it all. Lost in the storm. Kemenangan Indonesia U19 atas Argentina tentu saja disambut sukacita oleh semua publik tanah air. Dan sudah pasti kemenangan itu sangat-sangat mengejutkan banyak pihak. Sebab siapapun pasti menduga kalau Indonesia nggak akan bisa menang. Ibarat kata, nggak kebantai aja udah syukur. Akan tetapi, lagi dan lagi sepak bola menunjukkan mengapa olahraga ini begitu dicintai. Sebab ya gitu, Indonesia di luar dugaan mampu menang atas tim Tenggo, bahkan dengan permainan yang bagus. Sesuatu yang membuktikan kalau di era Pak Erick Thohir, pelan-pelan sepak bola Indonesia mulai mengarah yang baik. Sebab selain timnas, pelan-pelan kualitas liga dan pembinaan pun juga dibenahi. Maka wajar jika para pemain keturunan Grade A semakin yakin untuk membela Indonesia. Bukan karena melihat hasil melawan Argentina aja, melainkan ya pastinya mereka tahu kalau progres Indonesia saat ini benar-benar positif. Pelan tapi pasti, sepak bola Indonesia sekarang ini benar-benar menuju arah perkembangan yang benar. Gak cuma dari sisi teknis, melainkan juga dari sisi non-teknis. Nah, sejak Pak Erick menjadi ketua PSSI, progres ini benar-benar terasa nyata. Seperti yang terjadi dengan timnas Indonesia, di mana sekarang ini gak cuma timnas senior aja yang menunjukkan progres berarti, namun juga menular ke timnas kelompok umur. Yap, di level U23, skuad Garuda mampu tembus sampai semifinal Piala Asia. Lalu yang baru-baru ini, tentu saja timnas U19 asuhan Indra Syafri, di mana mereka yang semua dianggap ancur-ancuran, ketika babak belur di Toulon Cup, pada akhirnya mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Termasuk saat sukses menjuarai Piala AFF U19 2024, yang mana itu disebut sebagai ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U20 akhir September nanti. Lost in the storm, winds are howling loud, trying to hold on, can't see through the clouds. Yap, target besar memang gak hanya ada di timnas senior, melainkan juga di timnas U19. Sebab mereka kini punya misi untuk lolos Piala Asia dan bisa tembus ke Piala Dunia U20. Maka dari itulah PSSI mengirimkan timnas U19 ke Korea buat main di turnamen Seoul Art on Ice Cup 2024. Dan seperti kita tahu, di laga perdana secara luar biasa keren, Indonesia mampu mengalahkan Argentina 2-1. Tentu, siapa yang awalnya menyangka hasil itu akan terjadi? Bahkan Indonesia nggak cuma menang, melainkan juga main bagus. Yang mana itu dibuktikan dari keunggulan penguasaan bola serta peluang besar secara keseluruhan. Sebuah hasil yang pastinya mengejutkan banyak pihak, karena ya siapa yang nyangka gitu loh. Walaupun ini kelompok umur, tapi Argentina tetaplah Argentina. Bahkan kalau ada yang bilang mereka mainnya nggak serius, lah kok bisa sefrustasi itu sampai segala bentuk cara dipakai mulai dari kungfu, spam crossing, dan lain-lain. Hingga puncaknya, kartu merah yang diberikan wasit ke salah satu official pelatih Argentina. Seolah menegaskan kalau Indonesia berhasil memenangkan segalanya, baik itu pertarungan secara teknis maupun non-teknis dengan membuat Argentina emosi. Lebih lanjut, kemenangan atas Argentina itu pun kian membuat semua pihak yakin jika sepak bola Indonesia secara umum memang mengalami perkembangan. Dan itu juga yang diyakini membuat para pemain Grade A yang selama ini jadi incaran PSSI semakin mantap untuk membela Indonesia. Oleh Romeni contohnya. Dilansir dari Football Premier, dikutip dari CNN, ia mengaku udah berbicara dengan Erick Thohir terkait Indonesia. Dan Ole mengatakan kalau sekarang ini Indonesia memang sudah berada di arah yang benar untuk maju. Kemudian perihal proses naturalisasinya, Ole sekali lagi menjabarkan kalau semuanya udah mengarah ke arah yang positif. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI,
Pembicaraan itu dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya. Ini sangat menarik karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan. Memang ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi itu sudah ke arah yang bagus, ucap pemain FC Utrecht tersebut. Trying to hold on, can't see through the clouds. Hold on to the hope, feel it in your veins. Sementara itu, Sandy Walsh menjelaskan kalau apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia khususnya di timnas sekarang ini, pada akhirnya memang membuat banyak pemain keturunan lainnya menjadi kian tertarik membela Indonesia. Dan menurutnya itu sangat bagus untuk meningkatkan level kualitas secara umum. Saya percaya bahwa pada awalnya, jika ada yang bertanya tentang sepak bola Indonesia, orang-orang mungkin mengesampingkannya. Karena ini adalah perubahan besar dan langkah besar dalam karir sepak bola kami. Namun, hasil yang kami dapat sejak saya dan Jordi Amat bergabung dengan timnas, langkah-langkah yang kami ambil sebagai satu tim, seperti lolos ke Piala Asia, maju ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, dan membuat sejarah, menunjukkan bahwa perbaikan timnas ini membuat mereka lebih bersedia untuk bergabung. Ucap Sandy Walsh dikutip dari Bola Sport. Lebih lanjut, Sandy juga mengatakan kalau apa yang diraih Indonesia termasuk hasil timnas U19 yang menang atas Argentina juga bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemain lain untuk gabung. Sebab ini jadi bukti kalau progres untuk masa depan benar-benar disiapkan secara matang bagi timnas Indonesia. Ya, hanya dengan meningkatkan kualitas tim nasional, Anda dapat melihat bahwa mereka lebih bersedia untuk datang. Ini bukan berarti mereka tidak merasa sebagai orang Indonesia, karena kami semua merasa sebagai orang Indonesia dan ingin mewakili negara kami. Melihat hasil yang positif tentunya membuat lebih mudah untuk datang dan bergabung. Kalau lebih banyak pemain bergabung, itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara umum. Tegas pemain 29 tahun tersebut. Can't see through the clouds. Hold on to the hope, feel it in your veins. Even in the chaos, you'll break through the chase. Lost in the storm, winds are howling loud. Trying to hold on, can't see through the clouds. Sementara itu, usai mengantarkan Indonesia meraih kemenangan saat melawan Argentina, Indra Syafril langsung memberikan pesan kepada para pemainnya untuk tidak jumawa. Bagi Coach Indra, perjalanan Indonesia saat ini masih panjang. Memang secara statistik kita unggul, jadi bukan unggul skor saja. Namun insya Allah, kami bisa lebih berkembang lagi. Kemenangan harus disyukuri, namun jangan larut dalam euforia. Jalan kita masih panjang, perjuangan kita masih jauh, kata Indra Syafri usai pertandingan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya benar kalau kita nggak boleh jumawa atas segala hal yang udah didapat. Karena jalan masih panjang dan ibaratnya kita masih jauh untuk mencapai sempurna. Maka dari itu, terus kerja keras untuk semua elemen timnas Indonesia. Dan FYI aja nih, kalau di pertandingan lainnya, Korea Selatan berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 4-1. Sebuah hasil yang membuat Korea untuk sementara memimpin klasemen. Nah, di pertandingan selanjutnya Indonesia akan bertemu Thailand. Sementara tuan rumah Korea bakal melawan Argentina. Jelas pertemuan antara Indonesia dengan Thailand sendiri menjadi pertemuan yang sangat menarik bagi tim Gajah Perang. Karena mereka pasti memiliki hasrat untuk melakukan balas dendam usai keok di final AFF kemarin. Maka dari itu kita tunggu aja apakah Indonesia U19 bisa mempertahankan tren positif ini atau tidak. Karena dijamin kok hasil dari turnamen ini pasti banyak manfaatnya, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.